Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagaimana menjadi seorang pribadi yang bergembira dan bisa mengembirakan orang lain? Mungkin inilah yang dapat kita maknai dari dua bacaan suci yang telah kita dengar pada hari ini. Kalau yang ikut pendalaman AAP semalam, pasti sedikit sudah punya bocoran tentang bagaimana bisa menjadi pribadi yang menggembirakan orang. Ketika dalam tema ketiga bahan AAP, kita diajak untuk berjalan bersama mewartakan kabar gembira. Cerita tentang Maria mengunjungi Elizabeth adalah contoh bagaimana kita membawa kabar gembira kepada orang lain. Dan semalam kita menemukan bahwa Maria dan Elizabeth itu saudara, dan setiap hari mereka bertemu, bahkan setiap saat, apalagi rumah mereka tidak jauh. Tapi kenapa ketika waktu itu Maria datang dan ada sukacita yang lain yang dirasakan oleh Elizabeth, sampai dia mengatakan, ketika salamu datang kepadaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Jadi ada sukacita yang berbeda. Nah, jawabannya yang kita temukan, karena Maria waktu itu mengunjungi Elizabeth pada saat dia sudah dikandungi oleh Roh Kudus. Ada malaikat yang datang memberikan kabar gembira bahwa engkau akan mengandung dari roh. Nah, roh itulah yang membangkitkan sukacita, yang membuat Maria tampak sebagai pribadi berbeda karena punya aura roh. Itu yang ditemukan berbeda oleh Elizabeth, Maria yang sudah disepuh oleh roh. Nah, dalam Injil hari ini kita juga mendengar cerita tentang ketika Yesus disepuh oleh roh, ia bergembira. Dan bagaimana Yesus mengekspresikan kegembiraan itu? Dia langsung mengucap syukur kepada Bapa dalam doa. Jadi jelas sekali ditulis, pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, dan selanjutnya. Jadi ketika Yesus bergembira, ia bersyukur kepada Bapa. Dan hal kedua dalam hubungan dengan sesama, ketika ia bergembira, ia mampu menemukan kebahagiaan dalam diri muridnya. Berbahagialah kamu karena matamu melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Jadi ini ciri yang menunjukkan kalau orang bergembira pasti dia bersyukur. Maka kalau kita tidak pernah bersyukur, berarti kita bukan pribadi yang bergembira. Dan memang faktanya orang yang cemberut dan sedih tidak pernah bersyukur dengan hidupnya. Tapi orang yang enjoy dan bahagia serta bergembira, pasti dia gemar bersyukur. Nah, kita cek dalam hidup kita, seberapa banyak kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau belum, karena memang kita tidak pernah bergembira. Dan saya rasa juga Bapak Ibu, dalam pengalaman ketika kita menjumpai hal yang sangat mengembirakan kita, itu yang membuat kita terdesak dan terdorong untuk berdoa, syukur Tuhan, saya bisa mengalami hal seperti ini.
Kemudian orang yang bergembira adalah orang yang tidak negative thinking, atau orang yang mampu mengungkapkan kebahagiaan orang lain yang orang itu sendiri tidak dapat menemukan. Nah, seperti Yesus mencoba membangkitkan kebahagiaan dalam diri para murid yang tidak ditemukan oleh mereka sendiri, bahwa punya karunia untuk mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh orang lain itu kan membahagiakan. Tapi para murid tidak mampu menemukan itu. Maka Yesus mengingatkan mereka, berbahagialah kamu karena melihat apa yang orang tidak bisa lihat. Jadi ciri orang yang suka bergembira adalah mampu menemukan kebahagiaan dalam diri orang lain. Nah, ini yang susah untuk kita. Kita tidak suka lihat orang lain bahagia, apalagi menemukan kebahagiaan dalam diri orang. Kenapa? Kita tidak pernah enjoy, kita tidak pernah merasa bahagia dan bergembira dengan hidup kita. Demikian juga dalam bacaan pertama, ketika kitab suci berbicara tentang sebuah keadaan di bukit, di mana antara binatang-binatang buas itu hidup berdampingan dan penuh damai. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka hidup dalam roh. Jadi dilambangkan dan digambarkan dengan ketika roh Tuhan ada pada Yesaya, ia membayangkan sebuah situasi yang penuh damai. Jadi ada situasi seperti serigala akan tinggal bersama domba, kan tidak mungkin, karena kalau serigala lihat domba pasti dia makan, karena itu makanan empuk. Macan tutul akan berbaring di samping kambing, kan tidak mungkin, kambing ini kan makanannya macan tutul. Anak lembu dan anak singa akan merumput bersama-sama, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kenapa mungkin dan bisa? Karena ada roh Tuhan. Maka Bapak Ibu, konkretnya kita itu selalu melihat sesama sebagai musuh dan lawan kalau tidak ada roh di dalam diri kita. Kita tidak akan pernah berbahagia dan senang melihat orang bahagia kalau tidak ada Roh Kudus yang tinggal dan berdiam di dalam diri kita. Mungkin kita masih ingat beberapa tahun lalu ketika Paus Fransiskus mengajak kita jangan jadi orang Katolik yang bermuka muram, bermuka sedih terus seperti orang yang pulang dari kuburan. Jadilah orang Katolik yang penuh sukacita waktu berbicara tentang sukacita kasih. Dan memang Bapak Ibu, kita orang Katolik itu membawa sukacita, jangan sedih dan muka muram terus. Untuk saya pribadi, oleh-oleh terbesar dari mengikuti Sinode 5 itu ketika salah satu ketua lingkungan dari lingkungan Santo Yosef Ubung mengajak, para Romo yang kami butuh dari para Romo adalah senyum, banyak-banyak senyum saja biar tidak buat apa-apa. Saya rasa ini ajakan yang sangat besar dan benar. Ketika orang melihat kita tersenyum, pasti orang bahagia. Tapi kalau melihat kita cemberut, pasti orang takut. Kita sendiri mungkin perlu, Bapak Ibu, untuk membahagiakan dan menggembirakan diri dengan pagi-pagi bangunlah, lihatlah dirimu dan wajahmu di depan cermin. Kalau saya itu yang selalu dilakukan setiap pagi. Bandingkan ketika kita baru bangun, melihat di depan cermin dengan wajah tersenyum dan dengan wajah cemberut. Apa yang muncul di dalam jiwa? Ketika kita bisa tersenyum di depan cermin dan kita melihat senyuman kita itu yang membangkitkan gairah untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita. Tapi kalau kita melihat muka kita dan cemberut, kita membayangkan hari itu dilalui dengan muka cemberut, pasti hidup itu tidak pernah bahagia. Jadi mari hidup dengan gembira, tapi tidak ada kegembiraan tanpa roh Tuhan bekerja di dalam diri kita. Memang jangankan dulu kita menggembirakan orang lain, mari kita menggembirakan diri sendiri, karena kegembiraan orang akan muncul dengan sendirinya ketika mereka melihat kita bergembira. Tentu ketika kita mengekspresikan kegembiraan, orang lain yang melihat itu akan ikut bergembira dan berbahagia. Sebaliknya, kalau kita terus murung, judes, dan wajah tidak pernah senyum, orang juga tidak akan senang melihat kita, orang tidak bergembira melihat kita. Bisa saja orang mengatakan malas kalau ketemu dengan dia, mukanya tidak bersahabat. Semoga Tuhan memberkati kita.